Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sayang sekali jika orang ini adalah langkah pertama dari keabadian Kaisar. Dengan keterampilan bertarung tingkat ini dia mungkin bisa melawan Yu Guang. Tapi sayang sekali dia adalah Dewa Dou. Bahkan jika legenda diberikan kepadanya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungnya tidak mungkin menjadi lawan keabadian. Harus dikatakan bahwa Yu Guang belum mengerahkan kekuatan sejatinya. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Bahkan jika orang itu menggunakan keterampilan bertarung Raja Iblis Tianhe, tidak mungkin baginya menyaingi keabadian. Yu Guang pasti akan menang. Jika kita tidak bergerak sekarang, aku khawatir Yu Guang tidak akan membiarkan kita mendapatkan bagian. Ucap suara diskusi yang terdengar. Pada saat ini bayangan darah Raja Iblis Tianhe dan peti mati merah bertabrakan lagi. Kali ini keduanya tidak berniat runtuh setelah sedikit konfrontasi. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Baru saat inilah dia benar-benar mengakui keterampilan bertarung milik Raja Iblis Tianhe. Ini baru tahap kedua dari cahaya bayangan Iblis Tianhe. Tetap sudah memungkinkan Xiaoyan untuk menyaingi serangan keabadian Kaisar langkah kedua dengan kekuatan dewanya. Di sisi lain Yu Guang mendengus dingin. Kekuatan keabadian melonjak lagi dan kekuatan peti mati merah segera meningkat. Menekan bayangan Raja Iblis Tianhe dengan kecepatan yang menghancurkan. Makhluk rendahan, beraninya kau mencoba untuk bersaing dengan keabadian. Mati untukku, teriak Yu Guang meraung marah. Meskipun serangan Xiaoyan masih dikalahkan olehnya, tetapi konfrontasi jangka pendek barusan sudah menjadi semacam tantangan. Baginya hal ini adalah penghinaan besar, di mana seorang Dewa Dou berhasil bertahan dengan dua gerakan tangannya. Yu Guang tidak ingin membuang waktunya lagi dengan Xiaoyan, dan gerakannya kali ini untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Banyak tokoh di sekitar bahkan lebih bersemangat untuk bergerak. Dapat ditebak dari keseriusan wajah Yu Guang bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Mereka siap membantu Yu Guang untuk mengalahkan Xiaoyan. Dengan cara ini mereka akan dihitung sebagai bagian dari warisan. Jelas semua orang yang ada di sini cukup licik, mencoba mengambil keuntungan pada waktu yang tepat. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit dan mengerutkan keningnya. Jika semua orang ini bergerak bersama-sama, maka situasinya akan sedikit merepotkan. Namun tepat ketika beberapa sosok itu hendak membantu Yu Guang, tiba-tiba saja sesosok cantik yang selama ini diam di belakang mulai bergerak maju. Siapapun yang berani mengambil satu langkah ke depan pasti akan mati, ucap sosok itu yang ternyata adalah Tai King. Suaranya yang mendominasi bergema di telinga semua orang. Aura kuat dari tubuh Tai King menyebar tanpa ditahan. Langkah kelima keabadian Kaisar. Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Aku tidak berharap dia masih memiliki bala bantuan yang sangat kuat. Ucap sekelompok tokoh itu langsung mundur satu demi satu. Mata mereka menunjukkan kewaspadaan. Meskipun ada banyak orang di sini, yang terkuat dari mereka tidak lebih dari langkah ketiga keabadian Kaisar. Oleh karena itu munculnya Tai King langsung menjadi pencegahan mutlak bagi semua orang. Yu Guang juga tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari tubuh Tai King. Tetapi dia sudah terlanjur memprovokasi Xiaoyan. Terlepas dari apakah dia membunuh Xiaoyan atau tidak, bencana hari ini mungkin tidak dapat dihindari. Mereka melindungi Xiaoyan. Bahkan jika pada akhirnya dia akan dilenyapkan oleh langkah kelima, setidaknya dia akan menarik Xiaoyan mati bersamanya. Aku tidak tahu daya tarik macam apa yang kau miliki untuk menjadikan keabadian Kaisar langkah kelima sebagai bawahanmu. Sekarang bahkan jika aku harus mati, aku harus membunuhmu terlebih dahulu, teriak Yu Guang. Cahaya merah menyala dengan keras. Itu melesat ke arah Xiaoyan dengan dentuman sonik. Mata semua orang terfokus pada Tai King. Mereka menebak bahwa serangan sengit dari Yu Guang pasti akan dihentikan oleh Tai King.
Tetapi apa yang terjadi berikutnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Sosok Tai King masih berdiri diam, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sebaliknya Xiaoyanlah yang melangkah maju dengan kakinya dan berinisiatif untuk menerima peti mati menggunakan tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat lengannya dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Tinju tanpa senjata itu sebenarnya langsung menghantam peti merah yang mengaum. "Mencari kematian!" teriak Yu Guang ketika melihat Xiaoyan tidak hanya tidak mengelak, tetapi bahkan mengambil langkah maju untuk mengguncangnya secara langsung. Meskipun serangan ini tidak mengandung kekuatan penuhnya, tetapi bagaimanapun juga itu mengandung kekuatan abadi. Jadi tidak berpikir bahwa dengan kekuatan dewa Xiaoyan begitu berani mengambil alih. Adegan ini benar-benar melampaui batas semua orang. Mereka dapat membayangkan bagaimana tubuh Xiaoyan akan hancur berkeping-keping setelah ini. Tapi apa yang terjadi berikutnya membuat pupil mata semua orang menyusut. Suara tumpul dari tabrakan itu bergema di udara. Adegan yang mereka bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya di bawah kepalan tangan Xiaoyan, peti mati merah itu bergetar. Lalu terdengar suara berderak dan seluruh peti mati itu meledak dalam sekejap. Yu Guang tertegun. Seringa di wajahnya tiba-tiba membeku. Bagaimana ini mungkin? Peti mati ini dibuat oleh Dewa Merah Jinan. Bagaimana bisa Dewa Dao mengalahkannya? Ucap terkejut Yu Guang. Dia melihat peti mati merahnya dengan tak percaya. Itu bukan hanya runtuh, tapi bahkan diledakkan. Seluruh peti mati meledak menjadi bubuk. Menghancurkannya sedemikian rupa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Dewa Dao. "Sialan, metode rahasia macam apa yang kamu gunakan? Tetapi itu pasti telah membayar harga yang sangat mahal," ucap Yu Guang dengan suara dalam. Kalimat ini agak menipu diri sendiri dan menghibur dirinya sendiri. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan mayat Dewa Kunoku," teriak Yu Guang. Peti mati merah meledak dan ada sesosok tubuh tergeletak di dalamnya. Ketika Xiaoyan melihat mayat ini, dia merasa jantungnya berdetak kencang. "Tubuh keabadian fisik," ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan melihatnya dengan hati-hati, merasakan aura memancar darinya dan sedikit mengernyit lagi. Tidak, ini bukan tubuh keabadian fisik, tetapi dia memiliki darah keabadian fisik di tubuhnya. Dengan kata lain, orang ini telah menggunakan esensi darah keabadian fisik untuk memurnikan boneka mayatnya, gumam Xiaoyan. Cahaya berkedip-kedip di antara alis boneka mayat yang mengambang, dan kemudian boneka itu membuka matanya dengan tiba-tiba. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Setelah itu sosoknya melangkah ke depan semakin cepat dan semakin cepat. Saat berikutnya dia meraung ke arah Xiaoyan seperti anak panah. Tubuh boneka mayat ini memancarkan aura kuat dari langkah ketiga keabadian Kaisar. Xiaoyan awalnya tidak tertarik pada Yu Guang. Tapi setelah melihat boneka mayat ini, dia menjadi penasaran dengan identitasnya. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk darinya tentang klan Yuanzhen yang masih hidup. Pada saat ini menghadapi boneka mayat yang mengaum itu, Xiaoyan meninju lagi. Sosoknya berdiri kokoh di udara, sedangkan boneka mayat itu langsung terguncang ke belakang sebelum menstabilkan tubuhnya. Melihat ini Yu Guang semakin suram. Kepercayaan dirinya benar-benar hancur saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan kemudian menatap Tai King yang berdiri di sampingnya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, apalagi untuk Tai King yang sudah mencapai rangka kelima keabadian Kaisar. Wajah Yu Guang menjadi pucat. Tanpa ragu-ragu lagi Yu Guang menarik kembali bonekanya dan melarikan diri dari sini. Karena tidak ada kesempatan menang, maka tidak perlu lagi bertarung. Yu Guang sekarang mengerti bahwa Xiaoyan adalah seorang master yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia akhirnya menyadari bahwa dua orang kuat di langkah kelima dan langkah ketiga tidak melindunginya. Tetapi pria di depannya yang memancarkan aura Dewa Dao adalah tuan mereka yang sebenarnya.
dan keduanya berada di bawah perintahnya. Memikirkan ini Yuguang langsung berkeringat dingin. Jika bawahannya sekuat itu, lalu bagaimana dengan kekuatan masternya? Bisa membuat mundur boneka mayat hanya dengan satu pukulan sudah membuktikan kekuatannya. Hati Yuguang dipenuhi kengerian. Orang itu pasti langkah keenam. Dia pasti langkah keenam yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ucap Yuguang tiba-tiba menebak sesuatu tentang Xiaoyan. Setelah itu dia menatap Taiking lagi. Lalu pupilnya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Mengapa wajahnya terlihat sangat akrab? Aku ingat, dia adalah seorang kaisar dari kuil pemburu dewa. Ucap Yuguang tidak tahu apakah dia harus menangis. Kali ini dia bukan sekedar menendang papan besi, tapi menendang Hades. Tanpa ragu lagi sosok Yuguang melayang pergi. Tetapi pada saat ini dia merasakan tubuhnya tiba-tiba berat. Saat berikutnya sosok Taiking muncul tepat di depannya, menatapnya dengan acuh tak acuh. Tanpa sepatah kata pun Taiking mengangkat telapak tangannya dan menabrak dada Yuguang. Tubuh Yuguang terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah menembak ratusan meter jauhnya, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Dan kemudian dengan wajah ketakutan, dia menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan menatapnya dengan wajah tersenyum. "Kenapa kamu pergi? Bukankah kamu menginginkan warisan yang kudapatkan?" ucap Xiaoyan. Yuguang segera menstabilkan sosoknya dan berlutut di depan Xiaoyan. "Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu jika Tuan adalah master dari kuil pemburu dewa. Kuharap Tuan mengampuni nyawaku," ucap Yuguang gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa kuil pemburu dewa selalu kejam dan bengis. Kali ini dia menghina Xiaoyan berkali-kali. Kemungkinan bertahan hidup sudah sangat tipis. Namun setelah keheningan singkat, suara datar Xiaoyan terdengar. "Bagus," ucap Xiaoyan. Jawaban ini membuat Yuguang tercengang. Awalnya dia berpikir Xiaoyan akan langsung membunuhnya tanpa ampun. Yuguang menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Tapi memang benar bahwa tidak ada jejak niat membunuh di mata Xiaoyan. Respon Xiaoyan juga membuat Taiking sedikit mengernyit. Meskipun Yuguang hanyalah langkah kedua keabadian kaisar, membiarkan dia pergi hidup-hidup tidak berbeda dengan menanam masalah tersembunyi. "Terima kasih atas kemurahan hatimu. Aku Yuguang berterima kasih atas kemurahan hatimu," ucap Yuguang membenturkan kepalanya beberapa kali ke tanah. Setelah itu dia berdiri dan berkata lagi, "Tuan, aku akan pergi sekarang," ucap Yuguang membalikkan tubuhnya. Namun tangan Xiaoyan terulur ke depan menahan bahunya. "Ada syarat untuk ingin hidup," ucap Xiaoyan menatap Yuguang dengan setengah tersenyum. Jantung Yuguang kembali menegang. Yuguang mengangkat kepalanya. Ekspresi wajahnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai ketakutan. "Apa yang Tuan inginkan dariku?" ucap Yuguang. "Aku sangat tertarik dengan boneka mayatmu," ucap Xiaoyan menunjuk boneka mayat yang tergantung di sampingnya. "Hah?" ucap Yuguang menatap Xiaoyan dengan heran. "Kenapa? Apakah kamu tidak mau?" ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Rasa penindasan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tidak. Jika Tuan menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu," ucap Yuguang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Lalu mengendalikan mayat dewa kuno datang ke sisi Xiaoyan. Setelah itu sebuah cahaya menyala di tangan Yuguang dan secarik batu kiok muncul. "Tuanku, ini adalah teknik pemurnian boneka. Tuan juga bisa menggunakannya untuk mengendalikan boneka mayat ini," ucap Yuguang tidak keberatan. Baginya selama dia dapat bertahan hidup, metode rahasia ini tampaknya tidak penting lagi. Dan semuanya dengan jujur diserahkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan memandangi mayat dewa kuno hanya untuk menggelengkan kepalanya. Juga tidak menerima teknik pemurnian mayat yang diberikan Yuguang kepadanya. "Aku tidak mau boneka mayat ini," ucap Xiaoyan.
Kalimat ini membuat Yugwang yang sudah melihat harapan menjadi tenggelam lagi. "Maksud Tuhanku?" ucap Yugwang tampak bingung. "Ada esensi darah yang kuat pada mayat dewa kunomu. Dari mana kamu mendapatkannya?" tanya Xiaoyan dengan suara dalam. Tatapannya seolah-olah memperingatkan Yugwang bahwa jika dia berani berbohong, dia pasti akan mati. "Esensi darah yang kuat?" ucap Yugwang tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata itu. Mayat dewa kuno menggunakan lebih dari 100 jenis esensi darah untuk memurnikannya. "Aku tidak tahu yang mana yang Tuan bicarakan," ucap Yugwang. Jawaban ini membuat Xiaoyan marah. Segera niat membunuh melonjak keluar. Yugwang segera menyadari perubahan suasana hati Xiaoyan dan wajahnya menjadi pucat. "Tunggu, apakah yang Tuan bicarakan adalah esensi darah keabadian fisik?" ucap Yugwang berkeringat dingin. "Di mana kamu mendapatkannya?" tanya Xiaoyan. "Aku mendapatkannya secara kebetulan di pelelangan. Tapi aku benar-benar tidak tahu sumbernya," ucap Yugwang. Begitu Yugwang selesai berbicara, Xiaoyan langsung meninjunya dengan keras. Jejak Shizun berkedip di keningnya. Artinya pukulan Xiaoyan barusan menggunakan kekuatan avatar Yuan Shen. Dengan suara teredam, Yugwang melesat ke belakang. Dadanya cekung dan ada lubang darah di dadanya. Sebelum Yugwang bisa berbicara, kekuatan jiwa domain Xiaoyan menyelimutinya. Ini adalah pelacakan jiwa. Yugwang benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya membesar, mulutnya berbusa dan dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Setelah beberapa saat Xiaoyan menarik kekuatan jiwanya kembali, matanya terbuka dan tertutup. Nyala api berkobar di tangannya. Tubuh Yugwang langsung dibakar menjadi abu terbang. Xiaoyan juga tahu, begitu orang sekuat itu berniat membalas dendam, dia mungkin bisa menjadi bahaya tersembunyi. Tidak perlu meninggalkan kerugian untuk diri sendiri, lebih baik membunuh dengan tegas. Setelah membunuhnya, Xiaoyan bergumam dengan suara pelan. "Istana Abadi Nirvana," ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Namanya sangat asing dan dia belum pernah mendengar tempat ini. Namun Yugwang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikannya dari Xiaoyan. Pada saat ini ratusan orang di sekitar telah mundur. Suara-suara serakah sebelumnya telah lama menghilang. Kerumunan orang bubar. Masing-masing dari mereka mencari tablet batu untuk dipahami. Seolah-olah mereka bersikap bahwa pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun wanita yang bertarung dengan Senju, dia melarikan diri dan menghilang begitu menyadari bahwa situasinya salah. "Gadis harimau, kamu cukup kuat," ucap Senju yang memiliki luka di sekujur tubuhnya. Untuk sementara waktu dia harus duduk bersila menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini Xiaoyan menembus cincin penyimpanan Yugwang dengan kekuatan jiwanya. Setelah mencari beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Ini karena Xiaoyan tidak menemukan apa-apa yang berharga. Boneka mayat kuno memancarkan fluktuasi yang kuat. Kematian Yugwang tidak mengendalikan mayat dewa kuno untuk melawan. Mungkin dia tahu bahwa hari ini adalah situasi kiamatnya sendiri. Dan dia lebih memilih untuk mempertahankan apa yang perlu dia rahasiakan. Xiaoyan tidak tahu mengapa dia mengambil resiko menyembunyikannya, padahal dia bisa dengan jelas mengatakannya. Mungkinkah begitu Istana Abadi Nirvana diucapkan akan menjadi situasi kematian tertentu baginya? Xiaoyan untuk sementara menaruh keraguannya di dalam hatinya. Mungkin hanya sang ratu yang bisa menjawabnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.